Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niki Nasara Rumapaya dengan NIM 200302073 dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Stambu 2020. Hari ini saya akan membahas mengenai kualitas air dari Laboratorium Kualitas Air. Pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian kualitas air. Jadi, kualitas air itu adalah mutu atau standarisasi air agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Pengujian air dapat dilakukan dengan melakukan 3 pengujian. Yang pertama itu adalah pengujian secara fisik, yang kedua pengujian secara kimia, yang ketiga adalah pengujian secara biologi. Yang pertama adalah pengujian fisik. Pengujian fisik ini dapat dilihat dari suhu, bau dan rasa, dari kekeruhan dan kecerahan air, dari TDS-nya. Yang kedua adalah pengujian kimia. Pengujian kimia adalah air yang tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia yang berlebihan, seperti besi, mangan, klorida, seng, fluorida, dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengujian secara biologis. Di sini, pengujian yang dilakukan menggunakan makhluk hidup seperti bentos, nekton, fitoplankton. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah unsur-unsur material pada air. Yang pertama ada DO atau dissolved oxygen, merupakan kandungan oksigen di dalam air untuk melihat seberapa besar jumlah oksigen di dalam air tersebut. Standar DO tidak kurang dari 1,7 dan lebih dari 5 ppm yang tidak tercemar oleh senyawa. Yang kedua adalah karbon dioksida atau CO2 yang menunjukkan kadar dari CO2 tersebut di dalam air yang nilainya tidak lebih kecil dari 5 mg per liter. Yang ketiga adalah pH dan alkalinitas. pH menunjukkan derajat keasaman dan kebasahan, di mana nilai yang normalnya adalah 7-8,5. 4. Kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan merupakan jarak pandang yang masih terlihat pada kedalaman air tertentu. Sementara kekeruhan adalah tercampurnya sedimen perairan akibat air hujan dan sisa makanan oleh makhluk hidup di dalam air. Yang kelima adalah COD atau Chemical Oxygen Demand, merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan dalam proses oksidasi kimia. Di dalam perairan terbagi ada beberapa ion. Yang pertama adalah ion utama atau ion major. Yang kedua ada minor ion dan yang ketiga adalah ion renik. Ion major merupakan ion yang banyak ditemukan di dalam perairan, misalnya kalsium, magnesium, dan nitrogen. Yang kedua ada minor ion, di mana di dalam ion tersebut terdapat silika dan mangan. Dan terakhir adalah ion renik, yang di dalamnya terdapat aluminium. Selanjutnya kita akan membahas pencemaran air terhadap budidaya ikan. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya organisme atau zat lain atau komponen lain yang dapat menyebabkan kualitas air tersebut tidak sesuai dengan standarisasi lagi. Pencemaran air di dalam budidaya ikan juga mempengaruhi, misalnya adalah ekosistem di dalam perairan tersebut tidak seimbang lagi. Yang kedua, menurunnya kualitas parameter di dalam air tersebut. Yang ketiga, dapat menyebabkan kematian pada budidaya ikan tersebut. Bahan pencemarnya ada beberapa. Yang pertama itu akibat dari berlebihnya sisa pangan oleh ikan yang tidak dimakan. Yang kedua bahan radioaktif. Yang ketiga sisa-sisa industri. Yang keempat adanya minyak serta senyawa anorganik dan organik yang lainnya. Lalu cara kita untuk menganalisis pencemaran tersebut menggunakan 4 cara. Yang pertama adalah indeks saprobi, yang kedua kurva ABC, yang ketiga indeks pencemaran, lalu yang terakhir adalah indeks Tourette. Filtrasi air sederhana merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Demikianlah review materi Laboratorium Kualitas Air. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan sampai jumpa.